ada hikmahnya. Tebilin mati si seningan sabar, ada hikmahnya. Nabi hikmahnya ada kesempatan nikah lagi. Yang waktu masih muda, waktu senawiyah, ibu-ibu ada istilah balik bimbing. Ada istilah balik bimbing ini. Balik bimbing istilah selaku peperangan, selaku peperangan lalu di semua ungkapan. Di bawah kita cewek ingat milik miliknya. Lagu di semua ungkapan, maka ungkapan dia terganggu. Lagu sabar, alhamdulillah ada hikmahnya. Nabi hikmahnya fokus belajar, jadi orang sukses. Maka sukses, dulu jualan paku, sekarang jualan rebutan. Dulu tidak laku, sekarang jadi rebutan. Nah itu sebabnya mesti sabar. Ada hikmah di balik ujian. Anak-anak bajang berdoa, ya Allah ya Tuhan gaji. Mesa-mesa nikmat perhari. Mesa-mesa jomblo. Ceritanya jomblo 2021 disuntik mati ya Allah. Mudah-mudahan malam ini, di malam yang mulia ini Allah menuk berangkat atau ke masjid, menuk impor lawan ketika dia berangkat ke masjid, mudah-mudahan ketemu sama jodoh. Ternyata terkabulan juga di ibu. Maka syukur boleh balik, menuk berangkat atau ke masjid, menuk sampai di tengah jalan, tetun terbalik. Saya balik basuh. Berdua ada seberai kerja jodoh, terbalik si Acong, kabur. Terbalik si beres. Tapi ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Sejauh ada puskesmas dia diterima. Sejauh ada puskesmas rumah sakit Mako, datang ke rumah sakit Mako ke kamar rumah sakit. Maka 10 jelur elektrak rumah sakit terlumung isi perawat INES. Mungkin iya kan? Dan bejo, alhamdulillah untung terkagum si basuh. Bedait kerja jodoh milik rumah sakit. Lalu dia dengan ceramah niki ule-ule baca kue basuh macamnya indah. Demikian takdir orang beda-beda. Nah itu sebabnya pasti ada hikmah di balik ujian dan musibah. Idza ahabballahu bi'abdin ibtalahu. Makna hadis, jika Allah sayang, Allah cinta milik hambanya, Allah berikan ujian. Tapi ujian beda-beda tergantung kualitas iman. Ujian yang belum beda-beda, sehadir di rumah ini pasti beda-beda ujian. Adik-adik kita yang sekolah ini ujiannya malas kadang-kadang. Kemudian abot sekolah kadang-kadang terpengaruh isi batu, kedek HP, Mobile Legend. Maka amatir ketua merok juga siapa Tuhan Samsung Android. Bisa dia terbeklak si malaikat. Ibu guru, ustazah ujiannya ada pada muridnya semalas. Ujian peluru beda-beda tergantung kualitas, tergantung nafiaran yang peluru. Bahkan para tuan guru ini dan santri-santri pun banyak ujiannya. Ujian pondok pesantren pasti ada. Pondok pesantren Marniki kebeli Madinah Tulung wajib dari ujian dan ujiannya pasti besar. Ya ampun belik. Sirin belik pondok pesantren pasti semakin besar ujian. Karena doa teruji. Kadang-kadang tetangga ujian, kadang-kadang keluarga ujian. Tetangga bagus, keluarga bagus, keluarga bagus, tetangga bagus. Karena doa ujian yang perlu. Tapi ingat pasti ada hikmah di balik ujian. Kemudian lagi aku beberapa minggu yang lalu kurang sehat kembali, diimpus 5 hari. Semoga yang hidup di dunia ini oleh satu ini ketua makin 2 kali timus. Waktu tingkat 3 mahat dulu dianjani yang diimpus penyakit waktu ini penyakit tipes. Tamu puskesmas Padang lalu 2 jelur sehat. Tapi namun sehat perawat ingat. Maka kerumun dalam tadi konehan bersakit. Ada ada perawat kita. Ada waktu banyak. Kemudian saya kembali waktu penuh dengan sakit, dia tersakit, dia menjelur timpus, penuh dengan hidup jantung, anak jauh manok, anak jauh jaji, anak jauh buah-buahan, maka sehat, tidak baik datang balik. Papa saya sakit doang, ketinggalan. Musa pun jauh makanan sakit kagu kakan. Ita siri kurus, tukang tubuh siri mokoh. Ada kegiatan seri dari kurang sehat. Angkara ibu-ibu cerita ngadu dari semalam karena hampir didarat pengambuk, tentu didarat pengambuk, tentu didarat penciuman, kebaikan minyak wangi, arah anggur, hendra didarat anggur.
kebaikan acan arah ambut dinara minyak semen darah ambut acan di darah ambut maka keculang kepek 500.000 arah ambut arah oh berarti ini corona kanker kantong kering itu sebabnya yang dulu kasih sayang Allah yang dulu luar biasa termasuk di rumah ini kita semua bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berjumpa dengan guru-guru kita. Mudah-mudahan yang belum senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairal jazaa kepada para guru kita, Guru Jam Gunung Sami Kanda Al-Mukarram Guru Haji Ahmad Barizi. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat, banyak umur, cita-cita untuk perkembangan pondok pesantren ke depan. Mudah-mudahan ini semua dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iring guru besar kita Al-Mabrullah Bapak Maulana Syekh, iring pemunah kita pemunah Hajjah Siti Rahman Zainuddin Abdul Majid, dan iring pengurus besar Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya kita dibiarkan Allah muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kedua yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hasan Basri Iha dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelah saya jawab salam rendah nabi kita para tokoh. Amin. Jawab salam baru ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam sama yang mudah-mudahan orang berbantu ada yang laku. Harap bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Qasimil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر وحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Sama-sama kita hormati dan muliakan Alhamdulillah Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Al-Barizi selaku pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Kita doakan beliau mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, umur panjang, ilmu asillah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kakanda Al-Mukarram Pak Guru Haji Adnan Arif. Alhamdulillah Mukarram Pak Guru Haji Fatihudin. Mudah-mudahan beliau berdua juga diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Desa Montong Gamang dan sama-sama kita hormati dan muliakan
para asatidz, para asatidzah, pemuka agama, pemuka masyarakat, tingkatnya hadirin hadirat kaum muslimin muslimat wabil khusus untuk thalibat Yayasan Pondok Pesantren Madinatul Ulum yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan menjaga iman. Sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita semua akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam berjunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan barokah shalawat, mudah-mudahan barokah salam kita semua kepada beliau, maka kita semua nanti akan diberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wahasa yang bercerita doang sedih. Jadi dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW setelah umatnya masuk surga yang tidak bisa. Jadi ada umat Rasulullah yang masuk surga lolos bisa. Pas terperiksa berdua SNK lolos. Nah, lalu dengan nanti lolos ada sotri dokter akhir. Nah, setelah umat Rasulullah yang masuk surga, kemudian Rasulullah berkata, nikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga. Minumannya, makanannya silakan kalian nikmati. Semua umatnya yang ada di dalam surga menikmati kenikmatan yang ada dalam surga. Seperti tak sampai yang baru termasuk bidadari saat itu. Tak mamen bersenang-senang dengan bidadari. Saningan bersenang-senang dengan bidadara. Tapi ternyata Rasulullah SAW melihat umatnya yang ada di dalam surga bersenang-senang dengan kenikmatan yang ada. Ternyata Rasulullah masih susah. Ternyata Rasulullah masih sedih. Ternyata Rasulullah masih gelisah. Apa yang menyebabkan Rasulullah gelisah? Karena beliau masih memikirkan umatnya yang terjatuh di api neraka. Masih pikiran umat bisa terik-terik sampai surnain jadi siratal mustaqim mengerepak di neraka. Berhenti masih umat kenang di api neraka. Akhirnya Rasulullah SAW menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala fasajada sujud. Wa utila sujud dengan sujud yang panjang. Itu sujud Rasulullah. Sampai Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, irfa' raksak wa saltuqat washfa' tushaffa'. Hai Nabi Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau inginkan, berikan syafaat kepada siapa yang engkau ingin berikan syafaat. Akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya sambil mengucapkan ummati, umatku ya Allah, umatku. Akhirnya mendengar Rasulullah menyebut nama umatnya, apa kata Allah? Allah menjawab, ya malaikati, hai malaikat. Malaikat saja tak neraka. Akhriju minan nar ma kana fi qalbi mithqal habatin min iman. Keluarkan dari api neraka umat Nabi Muhammad yang dulu di muka bumi punya iman sebesar biji kurma. Tolak kurma dibeli. Kalau dia punya iman sebesar biji kurma, keluarkan. Tidak malaikat. Ya, beli neraka. Tembur. Setelah kumpul pada tujuh afwaja dikeluarkan secara berbondong-bondong untuk dibawa ke surga. Tapi sebelum masuk surga, teman karena surga lalu mandi dulu, dibawa ke sebuah kolam namanya Ma'ul Hayat. Sepandi sepinang. Saya dokang si malaikat. Air di luar kebenginan. Contoh hamba. Jumpa acara ini biasa ini kita siang kami senang kan sebuah acara dan orang kembali. Namun ini kita arah buah-buahan, arah
putih macam ni jadi putih doang. Menatang menurut anak, namun niki jarak buah ni, jarak manggi, jarak jeruk, jarak anggur, niki jadi putih doang. Ya, nasi mulut kecil. Nasi mulut ganti makin sempurna mobil nasi mulut bahasa. Nah jadi sebelum masuk ke surga, seniman namanya surga lalu depandi ke pinam dulu, ke makan lain, lalu nah ke makan lain ke pinam dulu, kembali nampun ke pinam, karena suku oleh neraka pasti minum mulai. Untuk suku oleh bangkat galeng-galeng ulit kembali dan api paling lain. Anda yang pizza ini, kawan jarang pizza lagi. Burger King debeng ini main air doang paling main galeng-galeng itu oleh bangkat. Apalagi ini neraka oleh suku mulai nanti minum bersedoka minum. Setelah minum nilai air iki ke tenggorokan, nilai langsung sampai jokosa, masuk sampai tenggorokan dan masuk langsung ke perutnya. Makanya setelah tanah surga ini dikejar melet naik, ini dikejar melet melet. Darat dengan di surga ada hajat, tidak ada orang di dalam surga kencing. Darat sampai nampun di melet naik melet, karena di dalam surga tidak ada jarak WC. Sampai nampun darah WC di surga, karena WC di sana bas, arah kedua WC sengit, apalagi WC karena pondok, ampun dah, pelik marah apa, apalagi WC banyak malik gua ini, namun temenek lagi keting, namun disiram memang ampun labah ngemoh ampun. Apalagi ni dah malik pelengan kena ni si mama. Najisah dah kena ni si mama. Kemudian nampun najisah karena asal kita berbeda. Wanita asalnya tolang daeng. Nabi Adam diambil untuk menciptakan Siti Hawa. Tapi Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dari suci dari itu tulang. Nah itu sebabnya pendek dengan ninya najis. Mau pendek dengan mama bau ringanan sekali. Najis tapi ada namanya najis muhaf. Nah dalam pembijak-bijak dari ketahuan karena najis muhafafah. Najis ringan. Biar najis muhafafah nih. Ini bayi laki-laki yang lahir belum berumur 2 tahun dan belum minum makan sesuatu apapun kecuali kamu main di masjid jarang telah peluang yang kering bau ketis. Jari pendek anak mah, nah lagu-lagu pendek anak nina, dan bau menek lap sampai kering, labuh merentat lagu pendek pak, papu, pada ngejes dengan pendek papu. Itu kalau itu bedanya, kenapa makanya lebih najis itu wanita. Saat kedua kami nampung pelingan dalaman oleh suku. Dalaman bukan bau pendek lainnya. Nah setelah dikasih minum, tak kedua kesedokan si malaikat tersebut, sedokan tersebut ulun, basah ulun, maka berubahlah rambutnya yang putih menjadi hitam. Yang pun ampuran itu nama surga dengan rambut. Ampuran maka ada sebelah dua rambut itu nama surga. Rambut maka ada rambutnya. Ditereng nama surga lamun ngarambo. Dalam hadis dijelaskan a'maru ahli jannati ma baina salasin aw salasin wa salasina. Umur isi surga, penghuni surga itu antara 30 dan 30 atau 33. Masih banyak darah dengan rambo. Maka ada lam ukuris dan dalam menurut tidak lihat. Ampura mami-mami sawah rambok itu kan nama surga ya. Apa yang nama surga? Jadi kesedokan basah bulu, ngelek itu sangket ke sak pesok, sak kesut, sak nyanyut berubah jadi kan
Kencang. Yang pun internet kami surga dengan sawah nyanyut. Menara papu-papu di internet kami surga dan. Ngomong kita kena si malaikat. Ngomong. Suruh luar-luar iwo pageran. Iwo gigi sacongan. Kalau menara dengan congang. Menara dengan congang di temen. Dan juga kami surga. Alhamdulillah berkasa ceramah subur buah-buah. Jadi tak bagus birengang si panitia. Oh, paden tepat nanti di kerang utara. Subur buah-buah. Sila menurut dia dan buah-buahan ini yang andang. Mudah-mudahan barang dan cuma bermak dong berwarna. Nah akhir dijelaskan yang dengan mata tersebut bahasa muanniki wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Muan desa bakar usia ini berubah bercahaya melawan bulan purnama. Ternyata dia yang bermaksud dia tebeng ramai dengan kawak lemak timah dak kisut makin timah dak nyanyut makin timah dak pesok makin lemak lamun dia tambah surga terubah jadi riba bahagia. Saya paling sholah lemak siapa duit amal ibadah makin. Nah lamun duit dosa dia berarti dia ambil bongis sakit. Lagu-lagu dulu pahala nanti paling nasab. Bahkan dijelaskan nisa'u ahli jannati khairun min khairil 'ain. Wanita yang berasal dari dunia lebih cantik, lebih ingat daripada bidadari surga. Itulah tolibat ini olahan di dalam bidadari. Kapan pagi selamat. Nah setelah itu minum Pemenang kedai minum, pemenang kepandi malam baru dia berbetul sampai ke dalam surga. Setelah kelompok pertama yang punya iman sebesar biji kurma itu dimasukkan ke dalam surga, kesenangan nikmatan yang ada dalam surga bisa terima, Rasulullah masih susah. Akhirnya menghadap ke Allah Subhanahu Wa Taala sujud. Beliau sujud sampai Allah malik irfa'at sakasam tuqta wasfa agak dulu Nabi Muhammad Nabi kayunan itu nato saya minta tolong bang makin malik agak dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi ucapan umatku yang pun Allah bermanik hai malaikat akhriju minan nar keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi mithqala sya'iratin min iman. Keluarkan dari api neraka umat Nabi Muhammad yang dulu di muka bumi punya iman sebesar gandum. Syair itu sedikit gandum. Gandum itu kurang lebih pada sebelum ganja beras. Hukum beriman memulai gandum sebulan api neraka. Sebulan boya semalaikat boya sebatas itu aku aja berbondong-bondong sebulan. Kepani kepinang marasa pertama dia bersuruh sama surga. Setelah nama surga yang kedua ini masih senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik menghadap ke Allah Subhanahu wa taala sujud, beliau sujud sampai Allah malik irfa'at sampai wasfa. Saya minta tolong doa Nabi Muhammad. Nabi jawab Rasulullah sambil angkat dulu ummati ini tiga kali. Umatku Allah memanik pada malaikat akhriju minan nar maka nafsu bihi mithqala dzarratin min iman. Saya kode. Hai malaikat saja jaga neraka sugulang oleh api neraka umat Nabi Muhammad selain di dalam bangun dunia berdua iman neraka dzarrah. Jika jarang dzarrah atom bahasa jangan kuliah atau sekolah nanti. Atom itu benda yang terkecil yang ada di muka bumi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nabi cerdas mikroskop barang. Jika dalam mikroskop kaca pembesar, kaca pembesar yang penglihatanku nampaknya mahal. Berarti hukum beriman boleh kuman doang. Menjadi makin ya malaikat sungguhlah dengan mereka umat Nabi Muhammad selain di dunia beriman malah pelit corona. Kalau tidak corona
Di depan sering aku, nah. Yang kayak dua tahun umur, kau nama sering masalahnya. Namun tiang, ampun, berminta, bantu hati baik, katuan. Apapun, kayu dari sering aku, nah. Remon, mungkin corona, mungkin kau datang. Kau sama, onde, udah ada aplikasi yang di HP. Memang tak, mungkin yang terima ini untuk hati sendiri. Yang kiriman aplikasi maka buka foto cewek, orang corona. Ya wah, yang pegawaian yang kandung hati. Ya wah, corona semua tak uang terus gaya. Ini langsung orang aku sendiri. Serius ibu lalu. Karena yang ini termasuk beliau-beliau ini orang-orang yang istiqomah. Kalau dia kenal istiqomah, ikatan suami ikatan istri ketika di rumah. Kalau di rumah dia lain Itulah riwayat sabar para sekalian. Jadi suruhlah dalam neraka umat Nabi Muhammad selain di kaum dunia untuk mengundang iman marat beliau. Oh ya, si malaikat dalam api neraka kan mikroskop keker. Fidatil aswali minan nar, tahu? Tapi menampi api neraka bukan teknologi. Bote si malaikat atau mana berbondong pada apa aja. Berbondong-bondong suruhlah api neraka terpanik dengan sama betul. Nah, setelah niki Rasulullah ternyata masih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagu keempat mungkin ya Allah kemana irfa satu angkat dulu dah ini Muhammad saja melihat Muhammad. Umat sekali kocen iman Rasulullah iman. Angkat dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka ya Rabb, maksudku ya Allah. Idzan li an akhruja minan nar man qala la ilaha illallah faqad hamada. Ya Allah, aku nasihin ada sabar orang masuk oleh api neraka. Saya salah di bawah dunia wah mengucapkan la ilaha illallah faqad hamada. Enggak wah puji dekati doang. Itu wah Nabi Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wah ngaku kena tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu membawa jatah tunas dan jatah sungguh dari neraka ya Allah. Nabi Allah Subhanahu wa taala bi izzati wa jalali wa karami wa azam, karena kemuliaanku, kebesaranku, karunia dia untuk sombong Allah yang belum kami bangsakan. Karena kemuliaanku, kebesaranku, keagunganku, tulah neraka mangkola la ilaha illallah. Saya salah di dunia wah ucapan la ilaha illallah. Nah yang Allah kemana maqala la ilaha illallah dakhala jannah. Saya baca la ilaha illallah yang lama doang ke dalam surga. Bahkan wa inzana wa insara sekalipun berzina, sekalipun maling turun yang lama doang ke dalam surga. Lalu menunggu paling mudi baru. Wah, bawa sampai api neraka, bukan dalam bawa api neraka. Kamu bawa sampai api neraka ini dia para orang sijil. Bukan dengan sijil, kamu mengambil lingkup, malu binaan lesung betul. Iya, kamu perlu sampai muri kamu angkat. Lesung api neraka tahu. Mungkin berarti masih kata. Namun nanti ternyata sangat bermanfaat dalam kalimat la ilaha illallah. Maka ada baik kira zikir kira zikir jadi cuma sudah kata khotbah kedua wahid itu masuk untuk seberang orang tahu dengan komat dia saya ke masjid sudah masalah dia paling dulu nonton lagi yang berbeda betul tidak orang khusus kembali kalau dia jangan sudah lambat pada zikir ini apa kemudian ini tadi salah sampai kira zikir namun rajin zikir insyaallah nanti api neraka. Nah dari riwayat niki kalian maka tentu kita yang kami bisa menyimpulkan sangat besar tentang kita kepada Rasulullah SAW.
Rasulullah yang tan syafaat umat. Yang tak tolong si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa yang Rasulullah sekali setahun bersemai rayang maulid kepelin membawa yang jauh dorong mana-mana bebek dorong. Soal Rasulullah ini dia tetap naik PT umat sampai lebih sampai ke dalam surga. Jadi selaku dengan Islam yang sebulan doang untuk neraka. Lagunya mau pada ini sebenarnya. Karena neraka itu mu'iddat lil kafirin. Saya mah dengan kafir. Tidak sukun selama-lamanya dengan kafir. Namun dengan Islam pasti niat sukun. Lagu kali andul saya monet. Tak paling dua-dua saya paling monet di dalam neraka. Tapi tetap di syafaat itu. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita sampaikan ke yang mudah-mudahan manfaat. Khusus buat yang pribadi di campur satu selatan kurang lebih nyaman dimaafkan. Akhirul kalam Allah billahi sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian ketiga yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Adnan Harif MC dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'imi bi huquqillah. ما ضاقت إلا وقد فرجها الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نعمة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Al-Mukarramun dan Tuan Guru yang dia hormati dan muliakan, dari Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Barizi, dari ayahanda yang sekarang menjadi anak-anak. Beliau adalah ayahanda tiang sekarang, anak menantu dari tiang, menantu Biwi, dari mentua Biwi jadi ayahanda Tuan Guru Haji Hasan Basri. Tadi bilangnya kanda, sekarang dia bilang ayah. Dekat jatuhan bajang dua. Masya Allah, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat dan sukses dalam segala macam perjuangannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah datang dulang 2 minggu baru. Alhamdulillah datang dulang. Dia enggak.
Ini sekolahan situlah. Masya Allah. Kemudian akhirnya Pak Guru Khafifuddin. Mudah-mudahan beliau juga tetap sehat walafiat, dipelihara dijaga oleh Allah SWT. Al-Mukarram Bapak Kepala Desa juga mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Para asatid, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh wali santri yang dihormati dan muliakan, singkatnya seluruh hadirin jamaah majelis ta'lim Madinatul Ulum yang dihormati dan muliakan pula. Alhamdulillah sampun belum sami ngaji 2 makin 3 bahkan. Apa ngaji? Apa? Pacu? Jamaah bini mana berapa? Nanti kemudian. Balik berapa jamaah bini? Angkat 5 sampai rezeki berarti enggak entah dengan juga. Ada balik berapa soal? Balik berapa? Berapa apa? Oh, kena jawab berapa salah. Masya Allah. Tentu wahai perlu sami pengajian sang cukup jaga. Masya Allah, pilu-pilu, sepeng-sepeng, lamun perlu sami tentu-tentu cermati, pirengan ataupun pahami dan amalkan. Semuanya kalau kita pikirin dari awal sampai akhir pidatonya hanya satu. Apa? Insya Allah pengajian ini akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan abadi di dalam surga. Amin. 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 Belan tanah surga. Amin, mudah-mudahan semua kita. Amin. Tanpa terkecuali kita husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada Rasulullah. Insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang ke neraka. Amin. Amin. Tapi kalau sudah didoakan masuk surga, diceritakan surga, kemudian kamu masuk surga, akan kedua-dua anak. Mulai yang lepokan sidau. Maka alhamdulillah pengajian demi pengajian dimanapun tunggu kami ikuti, insya Allah itu jalan tol menuju ke surga. Maka jangan pernah malas untuk datang mengaji. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan terus hadir di setiap pengajian. Amin ya rabbal alamin. Jadi perlu yang insya Allah bahas maulid. Bahas maulid. Sabarnya maulid. Lagu makin bahas maulid. Pertanyaannya, kenapa kita perlu maulid? Ada seorang yang dikatakan tuan guru bergelar doktor mengatakan kalau seandainya maulid itu perlu, kalau seandainya maulid itu baik, niscaya Rasulullah maulid. Lalu buat apa kita maulid? Itu pikiran orang sebelah. Sebelah mana? Sebelah sana. Kalau Rasulullah maulid itu baik, Rasulullah pun maulid. Ini doktor yang gagal jadi doktor, tidak mengerti dan tidak memahami sejarah, mengaburkan sejarah. Justru yang paling sering mengadakan maulid adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling senang terhadap kelahiran Nabi Muhammad SAW ya Nabi Muhammad. Ane coba nih kejuang sida. Kemudian apa bisa meniru? Teman diri kapan deh? Teman di situ teman dan bela mati. Tahu kemudian kalau teman niru mana? Karena lahir. Arab dunia ini lahir. Yang berteman, Masya Allah, alhamdulillah. Rasulullah paling senang akan kelahirannya dan beliau buktikan, beliau nyatakan senantiasa tidak pernah meninggalkan
Isnin. Limada sumta yaumal khamis ya Rasulullah? Kenapa engkau puasa? Limada sumta yaumal ithnain? Kenapa engkau puasa hari Senin wahai Rasulullah? Jawab Rasulullah, dalika yaumul wulidtu fi. Karena hari itu adalah hari kelahiranku. Tapi tatkala kita mengatakan demikian, mereka mengatakan itu hadisnya dhaif katanya. La aslahu, tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya katanya. Kenapa? Karena memang mereka kekeh, nggak mau mengatakan maulid itu boleh. Padahal yang kita kerjakan waktu kita maulid, coba yang kita kerjakan, alam begangsing ini, alam prisya, kita datang dibuka acaranya dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dibuka dengan salawat-salawat, dibuka dengan masyaallah pengajian nasihat. Ada yang salah? Ada nggak yang salah? Lalu kita dikasih minum makan buah, salah? Salah nggak? Nggak salah. Lalu di mana salahnya? Otaknya yang salah, pikirannya yang salah. Salah apa? Salah doktrin dari guru-gurunya. Sehingga apapun, Masya Allah, kalau dengar pidatonya Tuan Guru Hasan Basri tadi, memang harus setiap saat kita harus maulid sebagai bentuk terima kasih. Kenapa? Tidak mampu kita balas bagaimana pembelaan Rasulullah di depan Allah untuk kita. Kita dibela, diperjuangkan. Iya kan? Dengar pidatonya tadi. Apa? Pidato beliau tadi seringkali saya dengar dengan berbahasa Arab oleh ulama-ulama yang cinta Rasulullah SAW. Ketemu lagi dengan bahasa yang lain, bahasa Indonesia. Sehingga kalau kita simpulkan, foto kejuangan, ini foto doa, sudah? Oke. Lagi? Oke. Ada mana motor berbeda jaga kediri. Insyaallah. Oke, nanti kasih fotonya ya. Kalau tadi insyaallah orang ceritanya kalau hati putih dikejar anjing. Kalau saya dikejar tukang foto. Kalau berkat dikejar anjing itu luar biasa dapat jodoh, nanti saya dikejar dengan foto gimana? Jauh lebih lagi. Mungkin akan datang. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh berhenti? Hah? Do you interested? Oh enggak? Dan sebelum berjawab di dalam hati ya. Stop dulu ente ini, belum apa-apa ya. Tunggu, nanti kalau sopannya sudah 2 kali lipat saya boleh. Masya Allah. Nah, bengkak baru. Jadi kalau kita simpulkan pidato ayahanda Tuan Guru Hasan Basri, orang tua kita, ternyata kita ini betul-betul dunia akhirat di depan siapapun sampai di depan Allah yang Maha Kuasa kita dibela oleh Nabi kita. Alhamdulillah. Tapi sayang, sungguh sayang, kita terkadang tidur waktu dibela, nggak sadar dibela, nggak ngerti dibela. Apa yang terjadi? Banyak orang jauh dari agama Muhammad. Banyak orang yang Masya Allah acuh tak acuh, bahkan mungkin mengganggu, menghalangi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Termasuk di sini. Ujian pasti ada. Dan Mumbang juga Madinatul Ulum walaupun begini model pondok pesantren, ngajak yang baik-baik, dapat juga di belakangnya ada musuhnya. Dan musuhnya adalah itulah akan menjadi saudara-saudara Abu Lahab, Abu Jahal. Walaupun terkadang itu adalah orang-orang dekat. Allahu Akbar.
Tuan Guru Baris ini inang datang balik kembali kegiatan maju ini dengan kesaluina padahal itu Masya Allah. Maka kalau memang benar-benar kita nyambung, tidak membiarkan Rasulullah bertepuk sebelah tangan, ya kan? Bisa nggak bertepuk sebelah tangan? Bisa nggak? Coba ada cewek tepuk sebelah tangan? Nggak bisa. Lo punya tangan, gue punya tangan. Tangan ente mana? Tangan anak mana? Kita tepuk tangan. Nyambung, coy. Oh. Oh, berarti ini ada ceweknya di belakang. Masya Allah. Mudah-mudahan saya juga bisa bertepuk dua tangan di sini. Ada yang muncul nanti jadi pendamping saya sebelah kanan dan kiri. Anak-anak yang mau? Tidak mau. Belum tahu siapa saya. Kalau sudah tahu, aida. Maka apa yang harus kita lakukan sebagai wujud nyata kita senang bermaulid, bukan hanya senang bermulut-mulut. Mulut itu ada tempat itu, tidak bisa goreng mulut yang main itu. Tapi bagaimana maulidnya? Atau jangan-jangan tidak ada yang maulid, tidak ada yang mulut, semuanya belum alias mau. Maka tidak ada kata lain kecuali kita harus betul-betul mati-matian dengan apa yang kita miliki, tegak teguh dalam agama Muhammad. Kita perjuangkan sampai tetes darah terakhir, apapun yang terjadi. Selama bersama Muhammad, rela apapun yang terjadi, sekalipun nyawa harus keluar. Tapi keluarga akan bertemu dengan kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Itulah jiwa-jiwa sahabat. Ada seorang sahabat, Masya Allah, tadi siang dia sudah akad nikah. Yang menikahkannya Rasulullah. Akan nikah di depan Rasulullah. Sorenya genderang perang ditabuh. Panggilan untuk jihad di dalam Allah. Malam pertama, the first night is very nice and sweet. Ya, malam pertama ini. Aneh, saya di dalam malam pertama. Aku dulu keboya doang. Lagu ini kayak kepala tanah kuda ini. Apa yang terjadi? Begitu genderang perang ditabuh, dia masih menjadi prajurit aktif Rasulullah. Dia tidak mau ketinggalan. Datang kepada istrinya. Tidak. Saya hatinya sudah bergelora. Puncak-puncak sejuk karena cinta kepadamu. Sudah sekian lama saya tahan. Kali ini saya akan berikan untuk Dinda. Tapi mohon maaf, setelah saya pulang perang. Akhirnya apa yang dia bilang istrinya? Wahai Kanda, begitu juga dengan hati Dinda. Bergelora, ingin memberikan semuanya. Malam ini saya tunggu untuk berdua dengan Kanda. Tapi apa boleh buat, Rasulullah yang utama. Silakan saya izinkan, saya rela ditinggalkan, korbankan malam pertama demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanda pulang, saya akan tunggu dengan seluruh cinta yang saya miliki. Kanda tidak pulang, saya bersumpah tidak akan menikah kecuali dengan Kanda, walaupun nanti malam pertamanya di surga. Keren. Benar, dia pergi berangkat perang. Nyawa taruhannya karena kecintaannya kepada Muhammad, rela dia korbankan
kepentingan pribadinya, kecintaan pribadinya, kesukaan pribadinya, bahkan sesuatu yang sudah lama ditunggu, dikorbankan perasaan cintanya. Kenapa? Semuanya tidak ada artinya tanpa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia pergi perang, maju perang bersama sahabat yang lain. Pas dapat musuhnya mati satu, lagi pas musuhnya 3 kali, pas dia yang mati. Matilah dia, mati syahid, terbunuh di medan perang. Perang selesai, dia diangkat. Rasulullah menang dalam perang, tetapi ada sahabatnya yang meninggal, mati syahid, pengantin baru. Masya Allah, dibawa pulang ke rumahnya, tiba-tiba istrinya sujud syukur. Dia tidak teriak histeris. Lalu dia bersumpah, wallahi, saya tidak akan menikah kecuali dengan suami saya ini. Saya tidak akan menikah untuk selamanya sampai ketemu nanti di surga. Mondek dia meraih. Masya Allah, luar biasa. Artinya apa? Pengorbanannya, istrinya, suaminya, semuanya dikorbankan demi Rasulullah. Kenapa? Karena para sahabat itu benar, para sahabat itu paham, ngerti. Karena nanti di yaumul kiamah yang membelanya hanya Muhammad, tidak ada yang lain. Maka sekarang kalau kita ingin bergabung dengan para sahabat, kepala desa jabatannya, walaupun jadi kepala desa, kalau benar-benar digunakan untuk agama, maka dia dibela oleh Muhammad. Kalau tidak, kepala dosa jadi. Tuan guru Barisi, tuan guru semua yang ada sekarang ini digunakan ilmu, tenaga, pikirannya untuk Muhammad, maka nanti dia akan dibela oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, awal dibela nanti orang-orang yang berjasa pada agama Muhammad, termasuk juga bapak, ibu, saudara semuanya, santri juga demikian. Kalau ingin menjadi orang-orang pertama yang dibela oleh Rasulullah, mari kita berjuang untuk agama, dan tempatnya di sini, tidak usah jauh-jauh. Siap! Siap! Santri jangan malas, belajar, berhenti pacaran, karena tidak ada pacaran dalam Islam, yang ada menikah. Mari. Karena terkadang kalau kita di pondok dan main lalu satu kebudayaan, wah layak muda. Supaya jangan tertular, saya menyesal. Ada yang berbudaya yang berbaik, dia pintar, dia belajar hanya. Lagu Masya Allah dengan kiriman si Brian surat, Assalamualaikum, Anda adalah semua. La ilaha illallah. Burung untuk merajaah, burung belajar. Baik polkan Masya Allah. Assalamualaikum dinda. I love you so much. Just you are in the deep of my heart. My love just for you. Ternyata ndek berjodoh, mau gede tahu ya. Ndek berjodoh, ternyata saya jodoh dengan orang yang saya tidak pernah pacaran walaupun hanya 1 menit. Wah, dan akhirnya saya buktikan dan saya alami. Ternyata cinta sejati menurut Al-Quran, cinta sejati menurut Rasulullah adalah yang datang setelah pernikahan. Keren. Yes. Wow. Keren. Angka berapa ya? Jujur kan? Jujur itu ajaran Rasulullah ya kan? Jujur ya. Yang tidak jujur bahwa adalah ajaran siapa? Mau menurut ajaran Rasulullah atau ajaran siapa? Angkat tangan yang pacaran. Angkat tangan
Oh, ada di belakang. Satu. Nih, angkat tangan jangan lihat orang. Oke, please raise your hand. Dan teman berarti ini, masya Allah, pengikut. Saya, angkat tangan sekali lagi yang pacaran. Oh, berarti tidak jujur mengikuti syaitan. Lagi sekali. Ayo, yang betul-betul jujur ingin menjadi pengikut Rasulullah dan jangan bohong karena bohong pengikut syaitan. Angkat tangan yang pacaran. Nah, berarti ada yang menjadi pengikut syaitan. Itu yang menjadi kegagalan paling cepat. Allah belum masalah. Masya Allah. Maka santri, ada sini. Hai santri, cinta Muhammad? Cinta Muhammad? Cinta Muhammad? Muhammad tak pernah pacaran. Itu benar. Oke. Cinta Muhammad? Cinta Muhammad? Muhammad gak pernah malas bangun malam. Siap bangun malam? Itu benar bangun malam. Ini surat. Cinta Muhammad? Cinta Muhammad? Gak pernah tidur tatkala menerima wahyu. Tatkala belajar dulu sangat siap kan? Saya kira kita boleh kelas. Saya kira kita, masya Allah, boleh kelas. Oh, angkat tangan ada di belakang. Jujur. Cinta Muhammad? Cinta Muhammad? Pasti dia hormati temannya karena Nabi Muhammad gak pernah menyakiti orang. Suka nyakiti temannya. Makanya dirubah sistemnya sekarang. Tidak boleh masak sendiri sekarang. Karena pengalaman saya di pondok pesantren, demen terlalu mandi, datang pondok pigmen. Saya baik batu, buruk dia menyapa. Masya Allah. Akhirnya saya juga dah balik strategi. Tidak boleh ada yang masak laki perempuan. Masakin, bayar. Baru 350 bayaran di sini. Saya 400. Nanti baru 300, wah bingung. Beli anak yang biaya beli, apalagi biaya dengan lain. Anak yang biaya, ini biaya anak dengar 300, nubel noga. Itu apa nih? Dia doang lapor kalau di sini pengalaman. Pasti nih dari pengalaman belum. Masya Allah. Tetapi itulah pejuang. Dia bandingin dengan tiang suruh. Wali santri, nenek nongga. Nenek 350 berangkat. Lalu saya tersekat ya. Goyang netending sumbangan manik. Woi, Rasulullah bela kita dengan nyawanya. Kenapa kita tidak bela anak kita untuk agama Muhammad? Pondok pesantren untuk agama Muhammad dengan nyawa. Masya Allah. Angka itu tentang bela Muhammad ini sangat kecil. Melontar 5.000, melontar 10.000, dan luas kali melontar 20 juta. Hai, usaha melontar 20 juta, keren. Ya Allah, keren. Tapi karena kita di dunia belum bertemu dengan Muhammad, jadi para sahabat yang luar biasa membela Nabi Muhammad SAW, maka yang pertama kali dibela adalah umat-umat pejuang. Sahabat nanti pasti sudah semuanya dengan dihisab, tanpa surga tanpa dihisab. Kita Allahu a'lam. Kita belum tahu nasib kita. Jangan-jangan nanti kita diterapi kayak tadi pidato. Akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin
minal iman sebulan oleh mereka sama siara. Oke, imam. Sambil juga tahu